Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferisal Aaron dengan NIM 181432104 dengan kelas D dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Di sini saya mau mempresentasikan tentang UAS Technopreneurship, yaitu tentang kita merencanakan suatu usaha. Jadi nama usaha saya ini yaitu adalah Aaron Tech dengan tagline From Home We Can Do Everything. Apa itu Aaron Tech? Mari kita simak lanjutannya. Ya, dengan dimulai dari executive summary, yaitu bentuk usahanya adalah mini warnet dan print. Lalu bidang usahanya yaitu teknologi informasi dengan badan hukum tadi yang bernama Aaron Tech. Untuk rencana lokasi ini saya mau memulai usaha ini di alamat Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, atau lebih tepatnya itu adalah rumah saya sendiri. Dengan modal yang dibutuhkan yaitu sebesar 50 juta dengan pos pendapatan usaha yaitu sewa PC dan print. Kemudian untuk estimasi break even point-nya yaitu selama 6 bulan. Dan estimasi return of investment-nya itu adalah 1 tahun. Baik, selanjutnya di sini saya memiliki tim pengelola yaitu 2 orang, yaitu saya sendiri Ferisal Aaron sebagai pemiliknya dan juga teman saya yang bernama Emrys Kinur sebagai teknisi. Lalu ada tahapan pendirian ini. Yang pertama yaitu start program usaha dengan tanpa jangka waktu dan kebutuhan dana juga tidak ada dan target income juga tidak ada. Kemudian yang kedua itu adalah survei harga alat dan kebutuhan dengan jangka waktu yaitu adalah 2 minggu. Kemudian dana yang dibutuhkan yaitu adalah 1 juta rupiah. Kemudian yang ketiga itu adalah pengadaan sarana dan prasarana dengan jangka waktu 1 bulan dengan kebutuhan dana yaitu 40 juta, itu sudah mencakup pembelian lain-lainnya. Lalu juga ada yang keempat, running program usaha, itu jangka waktunya 1 bulan dan seterusnya. Kebutuhan dana yaitu sekitar 9 juta dengan BEP atau break even point tadi yang yaitu dengan jangka waktu 6 bulan sejak start awal, yaitu target income-nya adalah 20 juta per bulan. Kemudian ada ROI atau profit yaitu jangka waktunya 1 tahun sejak start dimulai. Kemudian dengan target income yaitu 50 juta per bulan. Kemudian ini adalah profil pengelola dari Aaron Tech. Ini ada foto yang sebelah kiri, ini ada foto saya, dan sebelah kanan itu ada foto teman saya tadi yang bernama Emrys Kinur. Oke, yang sebelah kiri saya yang memiliki background pendidikan teknik informatika di Universitas Bhayangkara Surabaya, lalu memiliki pengalaman di dalam pembuatan software berbasis web dan troubleshooting PC. Saat ini saya masih bekerja di PT Bits Miarta sebagai programmer, sedangkan untuk Aaron Tech nanti sebagai pendiri dan perancang desain usaha. Kemudian teman saya Emrys Kinur MA yang sebelah kanan tadi, dia memiliki background pendidikan juga sama seperti saya di mengambil teknik informatika di Universitas Bhayangkara, juga memiliki pengalaman pembuatan software berbasis web juga dan troubleshooting PC. Saat ini teman saya itu bekerja di PT Aplikasi Info Koneksi, sama-sama sebagai programmer. Kemudian nanti di Aaron Tech dia akan menjadi teknisi. Kemudian untuk latar belakangnya yaitu nama kegiatannya adalah proyek pembuatan usaha mini warnet dan print.
dengan dasar pemikiran yaitu di masa pandemi ini kan semua orang itu dituntut melakukan semua kegiatan itu dari rumah, baik itu sekolah ataupun kerja itu kan karena semua dilakukan di rumah, maka kegiatan tersebut membutuhkan seperangkat alat yaitu PC atau laptop bila ingin lebih simpel, dan juga koneksi internet untuk menunjang aktivitas seperti mungkin meeting online saat sekolah atau perlu mengunduh file juga. Tapi hal tersebut itu ada kendala, yaitu ketersediaan perangkat tersebut. Jadi setiap orang itu nggak mungkin selalu punya gitu. Untuk penyelenggara kegiatan ini Aronteh menyediakan perangkat PC dengan spesifikasi yang cukup mumpuni bila diajak untuk bekerja dan belajar, serta koneksi internet yang cukup mumpuni untuk digunakan bersama-sama. Dengan pembagian bandwidth yang adil akan membuat seluruh PC yang terkoneksi di jaringan internet mendapatkan kecepatan internet yang sama, serta sudah tersedia printer juga tiap PC itu bila ingin mencetak file dokumen, jadi tidak perlu bergantian saat mencetaknya. Kemudian untuk tempat kegiatan, lokasinya tadi sudah saya sebutkan di Desa Hulu Pinggir, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, yaitu rumah saya ini sebagai pendirinya. Kemudian prospektus usaha, Aronteh ini menangani beberapa macam aktivitas usaha, yaitu sewa PC untuk melakukan kegiatan belajar dan bekerja, kemudian print file dokumen atau cetak file dokumen yang diinginkan, kemudian juga ada pembelian alat-alat tulis kantor. Semua kegiatan tersebut juga sudah dilakukan di rumah milik yang sudah saya jelaskan di awal, itu di rumah saya. Kemudian untuk rencana kegiatan itu yang pertama ada survei dan perencanaan selama 2 minggu. Kemudian yang kedua ada pengadaan sarana dan prasarana selama 1 bulan. Yang terakhir yaitu running program usaha dengan durasi yaitu ya selama mungkin. Kemudian ada analisa kendala dan permasalahan, yaitu saat proses persiapan itu pasti ada berbagai kendala yang ada saat membuat usaha ini, yaitu pertama itu pemilihan perangkat PC yang harus tetap murah, hemat biaya listrik namun masih bisa dipakai dengan nyaman, nggak lemot, agar pelanggan-pelanggan yang menggunakan PC di sini tuh puas lalu kembali lagi ke sini untuk mengerjakan semua tugas dan pekerjaan mereka yang mereka miliki. Kemudian yang kedua yaitu membuat daftar harga sewa PC yang dirasa agar tidak terlalu berlebihan. Kemudian selanjutnya pada saat start program, yaitu permasalahannya adalah satu, pemberitahuan kepada warga sekitar bila ada yang membutuhkan PC untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka itu bisa dilakukan di sini. Kemudian memberitahu cara pemakaian kepada warga yang masih awam dengan komputer tadi. Yang terakhir adalah pada saat running program, yaitu yang pertama menjaga penggunaan alat elektronik lain agar tidak terlalu berlebihan saat yang bisa membuat sekring listrik turun dan listrik menjadi mati yang akan mengganggu para pelanggan. Kemudian pemantauan hal apa saja yang dibuka oleh user atau warga yang sedang menggunakan PC di sini. Kemudian yaitu adalah penjagaan PC dari virus yang kebanyakan itu dari flash disk orang lain. Kan flash disk itu habis colok sana colok sini, kemungkinan itu membawa suatu virus. Selanjutnya itu adalah analisa BMC atau Business Model Canvas, yaitu ada key partner yang saya yaitu adalah penyedia perangkat PC,
kemudian penyedia jasa internet, selanjutnya penyedia tinta dan kertas printer. Kemudian ada key activities, yaitu kegiatannya penyewaan PC di tempat, juga print dokumen. Kemudian ada key resource. Yang pertama itu yang dibutuhkan adalah PC, printer, juga tempat, kertas, tinta, kursi, meja, etalase, dan juga yang terakhir yang paling penting itu adalah internet. Lalu ada value proposition, yaitu kita menawarkan kenyamanan dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Kemudian harga sebanding tetapi tidak terlalu mahal. Lalu untuk harga print dokumen itu juga murah, tidak terlalu over. Selanjutnya itu adalah customer relationship. Jadi ada pilihan yang bisa dipilih agar mendapat harga yang lebih murah. Kemudian ada pemberian harga yang lebih murah juga jika mencetak dokumen yang banyak. Kemudian ada channel, yaitu kita punya channel untuk memberitahu masyarakat melewati media sosial. Lalu ada customer segment. Segmen kita itu adalah pelajar dan pekerja yang terkena imbas oleh pandemi ini, yang sehingga mereka itu harus melakukan semua itu dari rumah. Kemudian ada cost structure, yaitu biaya-biaya apa saja yang kita tanggung. Yang pertama itu ada biaya listrik pastinya, kemudian biaya internet, lalu pembelian kertas dan tinta, gaji pegawai, dan yang terakhir adalah biaya maintenance PC-nya. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu kita menyediakan penyewaan PC dan print dokumen. Selanjutnya ada analisa SWOT. SWOT itu terdiri yaitu kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Di sini saya mempunyai beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu ada strength. Kekuatan saya itu adalah pengetahuan, yaitu mengetahui part-part komputer yang murah tapi bagus. Kemudian lahan, yaitu strategis, jalan raya dengan parkir yang cukup luas, juga sudah tertutup agar tidak kepanasan para sepeda motor atau apa yang parkir di situ. Kemudian ada kelengkapan, yaitu kelengkapan printer untuk setiap komputer sehingga tidak perlu untuk bergantian saat akan mencetak dokumen. Untuk kelemahannya yaitu adalah pengalaman yang pertama, karena saya belum pernah membangun suatu usaha. Kemudian ada SDM yang masih dikelola oleh dua orang saja, yaitu saya dan teman saya tadi. Kemudian jam operasional, karena belum bisa menjaga jam operasional. Selanjutnya yaitu adalah modal, karena modal ini masih mengumpulkan. Selanjutnya ada opportunity dari saya. Harga sewa untuk penggunaan PC ini juga tergolong murah. Juga masih amanah karena dikelola bersama teman yang sudah dikenal. Untuk kompetitor di sini tuh belum ada, jadi masih nilai yang bagus untuk usaha saya. Nah, selanjutnya yaitu adalah threat. Yang pertama adalah rawan virus, karena tadi sudah saya jelaskan, terkadang beberapa pelanggan membawa flash disk yang mungkin membawa virus yang bisa merusak PC saya. Kemudian ada yang kedua adalah monitoring. Kemungkinan akan susah untuk memonitoring apa saja yang dibuka oleh pelanggan-pelanggan saya. Selanjutnya ada analisa biaya dan keuangan. Kalkulasi biaya dan keuangan. Anggaran dana usaha ini sebatas modal pribadi, belum ada campur tangan modal dari luar. Jadi di bawah ini adalah berbagai macam
Modal ini digunakan untuk apa saja, yaitu adalah yang pertama survei dan perencanaan adalah 1 juta, yang kedua pengadaan sarana dan prasarana 40 juta, yang ketiga biaya operasional itu ada 30 hari, yang 1 harinya saya beri 200.000, yang jika di total ada 5 juta. Kemudian ada gaji karyawan, yaitu 2, saya dan teman saya tadi, yaitu 1 orang mendapat 1 juta, yang berarti totalnya adalah 2 juta. Kemudian saya beri biaya lain-lain jika ada takutnya ada sesuatu yang tidak terduga, yaitu sebesar 2 juta dengan total 50 juta tadi. Kemudian kalkulasi pendapatan usaha, yaitu start program usaha belum ada apa-apa. Kemudian tadi survei harga alat selama 2 minggu, yaitu 1 juta. Pengadaan sarana dan prasarana 1 bulan, yaitu 40 juta. Kemudian untuk running program usaha itu 1 bulan dan seterusnya sebesar 9 juta. Kemudian kita mendapat PEP dari jangka waktu 6 bulan semenjak start program sebesar 20, kita target sebesar 20 juta per bulan. Kemudian untuk ROI atau profitnya semenjak 1 tahun semenjak start kita target 40 juta per bulan. Selanjutnya itu adalah perbandingan usaha, membangun usaha dengan trading saham yang sudah pernah diajarkan oleh dosen saya, yaitu jika usaha yang dibangun ini tuh jika dibandingkan dengan trading itu maka ada perbedaan dasar yang paling mencolok, yaitu jika dilihat dari aspek persiapan yang dibutuhkan. Jika membangun usaha itu perlu membeli beberapa peralatan yang begitu banyak, semacam tadi itu ada PC, ada printer, ada meja, ada kursi, yang juga harganya tidak murah. Ya kita cari yang murah tetapi tidak murahan juga. Jadi barangnya juga perlu membeli lebih dari 1 barang, lalu perlu menata tempat agar nyaman, agar saya sendiri nyaman dan pelanggan itu juga nyaman saat memakai PC di tempat saya. Sementara untuk trading saham itu perlu belajar untuk mengetahui waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Kemudian selalu update berita-berita tentang saham. Selain itu, peralatan yang dibutuhkan bisa melalui PC, laptop, bahkan smartphone pun yang sudah dimiliki kebanyakan orang. Karena aplikasi trading itu sudah tersedia dalam berbagai versi, termasuk versi untuk smartphone. Terakhir, untuk kesimpulan dan penutup, membuka usaha sendiri itu membutuhkan modal yang tidak sedikit dan persiapan yang lama agar bisa menghasilkan suatu kenyamanan pada pelanggan, sehingga pelanggan tersebut itu bisa memilih untuk kembali saat membutuhkan PC untuk mengerjakan sesuatu yang tadi. Demikian presentasi usaha Arontek ini yang dapat kami sampaikan. Kami sangat berharap agar usaha ini itu bisa terrealisasikan untuk mendukung kegiatan belajar dan bekerja di rumah selama pandemi ini masih terus ada. Dan akhir kata dari saya itu terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.